Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hilmiah dari kelas 4D dengan nomor induk mahasiswa 20010303072, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan deskriptif kritis mengenai problem solving. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir ujian semester dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Ervin Effendi MPD. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu apa itu problem solving. Problem solving merupakan cara mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, kemampuan ini berkaitan dengan berbagai kemampuan lain seperti kemampuan mendengar, menganalisis, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Menurut Omar Hamalik, arti problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah, kemudian memecahkan masalah berdasarkan data serta informasi akurat, sehingga mampu mendapatkan kesimpulan dengan cermat dan cepat. Sesuai dengan pengertian problem solving, terdapat 4 tahapan dasar problem solving, yaitu: pertama, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah bukan berarti hanya melihat pada gejala yang terlihat, tetapi juga menganalisis kunci masalah yang sebenarnya. Makanya, dalam tahapan ini penting untuk melihat masalah dari berbagai perspektif. Memahami bahwa hal tersebut harus segera diselesaikan jika masalah itu datang. Meminimalisir hal yang mungkin akan muncul. Karena itu, seseorang harus mendukung informasi pendukung agar proses identifikasi masalah bisa berjalan lebih lancar. 2. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah dan informasi yang telah dikumpulkan tujuannya agar membagi aspek-aspek penting untuk dipisahkan. Selain itu, juga agar tidak memunculkan elemen berbeda yang tercampur. Dalam melakukan hal ini, diperlukan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dan logis. Bisa dengan membandingkan alternatif, kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada. Yang ketiga, menentukan solusi terbaik. Tujuan problem solving adalah menemukan solusi terbaik atas sebuah masalah. Karena setelah memikirkan alternatif yang ada, mencoba menentukan solusi mana yang paling tepat untuk diterapkan dan tidak berpotensi menyebabkan masalah lainnya. Dalam melalui tahap ini, mungkin akan terasa lebih lama, karena memang untuk menemukan beberapa solusi untuk masalah yang muncul menguras isi kepala. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi merupakan tahapan yang paling menentukan dari proses problem solving. Karena dalam hal ini, seseorang dituntut untuk menyusun strategi, membagikannya ke anggota tim, dan menindaklanjuti solusi yang telah diputuskan. Selain itu, juga harus mengumpulkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Lalu melakukan evaluasi hasil jangka panjang dari penerapan solusi tersebut. Dalam pembelajaran problem solving,
kita dapat mengambil contoh pada matematika tingkat SMP yang terdapat dalam materi luas permukaan tabung seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian problem solving, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat penting untuk kita pahami secara mendalam. Model pelajaran problem solving sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika karena merupakan model pembelajaran yang dimana kita dituntut untuk menganalisis dan meneliti dalam memecahkan masalah. Peranan masalah itu sendiri dalam problem solving berfungsi sebagai kajian yang tidak terpisahkan dari proses. Dalam proses pembelajaran dengan problem solving, terdapat beberapa masalah dan untuk memecahkan masalah tersebut, saya harus mengidentifikasikan masalahnya. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, masalah luas permukaan tabung, di mana ditemukan masalah yang dituntut untuk menggambar bentuk tabung, menentukan rumus luas permukaan tabung. Selanjutnya, setelah kunci permasalahan telah ditemukan, kita dituntut untuk mencari solusi penyelesaian yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Jika masalah tersebut dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu bisa membangkitkan rasa ingin tahu kita terhadap pentingnya materi problem solving. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai keterkaitan antara problem solving dalam pemecahan masalah matematika. Sebelum kita lanjut ke materi konsep pemecahan masalah matematika dengan problem solving, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu masalah matematika. Apa sih itu masalah matematika? Masalah adalah suatu pertanyaan yang cara penyelesaiannya tidak langsung diterima sebagai suatu metode pemecahannya. Sedangkan matematika adalah suatu pengetahuan yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep abstrak yang tersusun secara berurutan, logis, guna untuk memecahkan berbagai persoalan praktis dan mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah matematika adalah suatu pertanyaan yang penyelesaiannya berisi ide-ide atau konsep-konsep matematika. Contoh pemecahan masalah matematika pada materi luas permukaan tabung. Berdasarkan pengertian masalah matematika yang sudah dibahas sebelumnya, dalam menyelesaikan masalah matematika, kita harus bisa menerapkan pengetahuan dan juga pemahaman. Berikut contoh pemecahan masalah matematika sederhana dalam menghitung luas permukaan tabung. Misalnya, ada soal matematika yang berbunyi, suatu tabung memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan tinggi 25 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Dari soal tersebut, kita telah mengetahui kalau ada sebuah tabung yang memiliki jari-jari sepanjang 14 dan tinggi 25 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung tersebut. Rumus luas permukaan tabung adalah L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali R plus T, di mana L adalah luas permukaan tabung, V itu sendiri adalah 22/7 atau bisa juga 3,14, R adalah jari-jari dan T adalah tabung. Rumus luas tersebutlah yang menjadi dasar pengetahuan yang kita miliki. Kalau sudah memiliki pengetahuan yang baik,
Kita tinggal menerapkan keterampilan yang kita miliki dengan pengetahuan kita dalam menyelesaikan soal. Hasil perhitungannya, L sama dengan 2 dikali V dikali R plus T. 2 dikali V-nya kita ambil 22/7 dikali 14 nilai jari-jarinya dikali 14 ditambah 25 nilai tingginya. Kemudian 2 dikali 2 dikali 2, di mana 2 itu dihasilkan dari 14 dibagi 7 dikali 14 plus 25. Sama dengan 88 dikali 39. Hasil akhirnya sama dengan 3.432 cm kubik. Jadi luas permukaan kubus adalah 3.332 cm kubik. Pembahasan selanjutnya adalah dengan menggunakan problem solving, bagaimana strategi pemecahan masalah matematika. Sebelum masuk ke dalam persoalan strategi pemecahan masalah matematika, mungkin banyak orang yang merasakan hal ini. Menurut pandangan saya, banyak yang merasa bahwa memecahkan masalah matematika itu sulit. Hal itu mungkin terjadi karena belum mengetahui bagaimana strategi pembelajaran matematika untuk menyelesaikan suatu masalah matematika. Sehingga dengan menerapkan strategi pembelajaran yang benar, kita bisa dengan mudah menemukan solusi sederhana dibandingkan dengan rumus. Tentang penyebab kekeliruan dalam memahami strategi adalah karena ketika menyelesaikan soal belum sepenuhnya paham apa maksud dari soal tersebut. Operasi perhitungan apa yang tepat untuk menyelesaikan soal, dan kekeliruan karena kesalahan dalam mengimplementasikan rumus yang tidak tepat. Tibalah pada akhir video ini, saya mengucapkan terima kasih terhadap orang-orang yang berkontribusi dalam pembuatan video ini. Saya berharap semoga video ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi yang melihat atau menonton video ini. Saya sebagai pembuat video ini menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini karena kurangnya pengetahuan saya sendiri. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi masih ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.